Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sumiati dari kelas 20C dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai menyelami otak pria dan wanita. Berikut penjelasannya. 1. Neuroscience jenis kelamin. Neuroscience dari perbedaan jenis kelamin adalah studi tentang karakteristik yang memisahkan otak laki-laki dan perempuan. Perbedaan seks psikologi dianggap oleh beberapa orang untuk mencerminkan interaksi gen. Gen adalah wilayah DNA yang mengodekan fungsi. Sebuah kromosom terdiri dari untaian panjang DNA yang mengandung banyak gen. Kromosom manusia dapat memiliki hingga 500 juta pasangan basa DNA dengan ribuan gen. Selain interaksi gen juga disebabkan karena faktor hormon. 2. Mengutip studi yang relevan. Penelitian Fletcher pada tahun 2015 yaitu bertujuan untuk memadukan temuan-temuan yang tersebar tentang perbedaan jenis kelamin dalam ilmu saraf ke dalam teori yang lebih luas tentang bagaimana otak manusia dibentuk oleh jenis kelamin dan hormon-hormon seks untuk menyebabkan beragamnya perbedaan jenis kelamin yang umum diamati. Dapat diasumsikan bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak terjadi secara serta-merta, melainkan lebih ditentukan oleh faktor evolusi individu yang dibentuk oleh proses seleksi alam dan khususnya seksual. Oleh karena itu, perbedaan jenis kelamin tidak dapat diabaikan. Adapun penelitian Price pada tahun 2017 menemukan bahwa dengan melihat usia rata-rata dikatakan bahwa wanita cenderung memiliki korteks yang lebih tebal secara signifikan daripada pria. Korteks yang lebih tebal telah dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi pada berbagai tes kecerdasan kognitif dan umum. Sementara itu, pria memiliki volume otak yang lebih tinggi daripada wanita di setiap wilayah subkortikal yang mereka lihat, termasuk hipokampus, yang memainkan peran luas dalam memori dan kesadaran spasial. Kemudian amigdala, yaitu emosi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Striatum, yaitu pembelajaran, penghambatan, dan pemrosesan hadiah, serta talamus, yaitu memproses dan menyampaikan informasi sensori ke bagian otak lainnya. Hal yang menarik menurutnya adalah karena sejalan dengan pekerjaan sebelumnya dengan melihat tes seks dan IQ. Selanjutnya, dalam penelitian Amin pada tahun 2018, disebutkan bahwa secara mendasar manusia diciptakan dalam dua tipe berbeda yang memiliki esensi yang berbeda pula, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu adalah sunnatullah yang diciptakan dengan tanpa mendiskreditkan atau mendelegitimasi tipe yang lain. Perbedaan esensi tersebut diciptakan guna saling melengkapi. Secara umum, setidaknya terdapat 3 titik perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni struktur, organ reproduksi, dan cara berpikir. Secara biologis, tipe manusia terbagi menjadi jenis kelamin atau seks, bukan gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin adalah struktur biologis seperti alat kelamin, hormon reproduksi, anatomi, fisiologi tubuh, dan sebagainya. Sedangkan gender adalah sebuah konsep tentang peran sosial laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, yaitu perbedaan otak pria dan wanita.
Mengenai perbedaan otak antara pria dan wanita, menurut Luders et al. Pada tahun 2009 mengatakan bahwa meskipun ada banyak kesamaan pada otak pria dan wanita, ada juga berbagai fitur neuroanatomi yang berbeda antara pria dan wanita. Di antara karakteristik dimorfik seksual yang paling direplikasi adalah ukuran otak keseluruhannya yang lebih besar dari pria dan posisi global yang lebih besar serta volume regional dan konsentrasi pada wanita. Perbedaan ini juga tidak terlepas dari adanya perbedaan ketebalan kortikal. Nah, kortikal adalah lapisan luar sebagai pembungkus otak. Dalam survei terbesar tentang gambaran otak berbasis gender yang pernah dilakukan, ilmuwan menemukan otak perempuan lebih aktif dibanding pria, khususnya pada korteks cerebral yang terkait dalam pengendalian dan fokus impuls dan di area emosional otak, dan juga terkait dengan suasana hati dan kecemasan. Tapi ada bagian terkait visual dan koordinasi, ternyata otak pria lebih aktif. Hal tersebut bisa menjelaskan mengapa wanita memiliki risiko penyakit Alzheimer yang jauh lebih tinggi, sementara pria memiliki tingkat gangguan konsentrasi dan pemusatan perhatian atau ADHD yang lebih tinggi. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya terkait menyelami otak pria dan wanita. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.